Bagaimana bisa sebuah film dikutuk? Dan bagaimana nasib para pemainnya? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan ngebahas tentang film horor terkutuk. Banyak yang bilang nih, kalau kita ngusik hal-hal berbau paranormal, emang pasti bakal dikasih lihat atau dikasih unjuk kekuatan paranormal itu sendiri. Nah sama nih guys, kayak film-film horor yang akan aku bahas. Saking seremnya film ini, saking ceritanya banyak mengandung tentang iblis dan juga kekuatannya, dikasih lihat beneran lah guys kekuatan mereka ke para pembuat film. Sampai-sampai nih, film-film yang mereka buat ini nyebabin hal-hal mengerikan, misterius, sampai merenggut nyawa orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film. Banyak yang menyimpulkan kalau film-film horor tersebut dikutuk. Nah, kira-kira apa aja nih film-film horor terkutuk ini? Kejadian mengerikan apa yang terjadi selama pembuatan film sampai pembuatan filmnya selesai? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya guys. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Film horor terkutuk pertama adalah The Exorcist. Lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. The Exorcist ini adalah film horor yang rilis pada tahun 1973. Dan film ini jadi film horor yang menggemparkan sekaligus menyeramkan. Nah, sampai sekarang pun film ini adalah film horor yang paling menakutkan yang pernah diproduksi guys. Dan katanya nih, kesereman dari film ini diyakini juga karena film ini terkutuk. The Exorcist ini adalah film yang dibuat berdasarkan novel horor klasik dari William Peter Blatty, bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Regan yang dirasuki oleh kekuatan iblis. Nah, kenapa nih film ini bisa sampai dibilang film terkutuk? Karena guys, serangkaian insiden tragis menimpa para pemain, kru, dan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan, kutukan ini juga sampai menimpa penontonnya. Dari awal produksi film The Exorcist udah banyak banget ditimpa masalah guys. Di tahun 1972, di mana waktu pengambilan gambar pertama, set rumah yang bakal dipakai untuk syuting secara tiba-tiba terbakar karena ada api misterius. Nah, yang unbelievable-nya nih dari kejadian ini, satu-satunya bagian dari rumah yang gak tersentuh api cuma kamarnya Regan aja, yaitu ruangan yang bakal dipakai untuk syuting adegan exorcist atau pengusiran setan. Gak cuma itu aja guys, di lokasi syuting banyak juga nih kecelakaan dan juga cedera yang terjadi, termasuk yang dialamin sama Linda Blair, si pemeran Regan, dan juga Ellen Burstyn, yaitu pemeran dari ibunya Regan. Mereka berdua ini ngalamin cedera punggung yang cukup lama karena jatuh di lokasi syuting. Selain itu, syuting The Exorcist dilanda tragedi lagi guys, yaitu dengan serangkaian kecelakaan dan juga kematian dari para pemain dan kru film. Sebelum rangkaian kutukan terjadi, kemalangan pertama menimpa Jason Miller, pemeran Pastor Damien Karras, di mana anaknya Jason ini hampir tewas guys dalam kecelakaan sepeda motor. Terus kemalangan juga menghampiri aktor Jack McGoran dan Vasiliki Maliaros, yang dimana nih karakter mereka berdua di dalam film meninggal dunia guys. Dan gak lama setelah syuting The Exorcist selesai, kedua aktor ini juga meninggal dunia. Selain itu guys, Linda Blair nih, si pemeran Regan, dan juga aktor Max von Sydow, saat syuting berlangsung kehilangan anggota keluarga mereka. Kejadian-kejadian mengerikan ini nggak cuma dirasain sama kru dan juga cast filmnya aja guys, tapi penonton dari film The Exorcist juga ngerasain kutukannya. Walaupun waktu film The Exorcist rilis bisa dibilang film ini laris manis guys, tapi di balik itu semua, banyak penonton yang bilang setelah nonton film itu mereka ngerasain reaksi fisik, yaitu pingsan dan juga muntah. Dan banyak juga nih penonton yang bilang kalau siapa aja yang nonton film ini bisa dirasuki oleh isi film. Dan kejahatan iblis di dalam filmnya bisa merusak jiwa manusia karena film tersebut mengandung pesan untuk alam bawah sadar kita. Bahkan ya guys, gara-gara nonton film The Exorcist ini, ada seorang wanita Inggris yang nuntut studio filmnya. Karena setelah dia nonton, dia ini sampai pingsan dan rahangnya patah. Udah gitu parahnya lagi, sebelum para penonton ini masuk ke teater, antrian filmnya ini gila-gilaan guys, sampai bisa nimbulin keributan. Jadi tuh ada aja gitu yang ribut dan berantem waktu mereka lagi antri. Nah, saking film ini tuh nimbulin banyak keresahan, akhirnya film The Exorcist ini banyak diprotes guys. Dan film ini juga akhirnya di-ban di sebagian kota besar di Inggris.
Film horor terkutuk kedua adalah The Omen. Film horor klasik The Omen yang rilis di tahun 1976 ini diyakini adalah film terkutuk guys. Karena nih, film ini nyebabin malapetaka dari sebelum film ini dibuat sampai film ini rilis. Nah, film The Omen sendiri ini bercerita tentang diplomat Amerika dan juga istrinya yang dibintangin sama Gregory Peck dan Lee Remick. Jadi nih, sepasang suami istri ini mau mengadopsi seorang anak bernama Damien yang ternyata adalah seorang Antichrist. Dan setiap orang yang punya masalah sama Damien pasti mengalami kemalangan sampai kematian. Nah sebenarnya guys, otak dari ide film ini yaitu Bob Manger udah memperingati si produser Harvey Benhart. Katanya, kalau kamu jadi bikin film ini, kamu bakal dapat beberapa masalah. Karena iblis sedang bekerja dan dia nggak mau film ini dibuat. Cuman ya tetap aja guys, si Manger dan Benhart nggak mau mundur dari pembuatan film The Omen. Karena menurut mereka, film The Omen bakal jadi film horor sukses kayak The Exorcist. Dan bener aja guys, ketakutan dari si Manger ini bener-bener terjadi. Dan kutukan pertama dimulai dari anak Gregory Peck yang bunuh diri dengan nembak kepalanya 2 bulan sebelum syuting The Omen dimulai, yaitu pada Juni 1975. Gak cuma itu aja guys yang dialamin sama Peck. Dia ini hampir aja tewas kalau dia nggak cancel flightnya. Karena pesawat yang tadinya mesti ditumpangin sama dia jatuh dan menewaskan semua penumpang. Dan yang bikin lebih merindingnya lagi nih, waktu pesawatnya si Peck ini nabrak tanah, pesawat itu menimpa mobil yang isinya adalah keluarga dari si pilot. Ngeri. Gak sampai sini aja guys masalah pesawat yang dialamin sama Peck. Waktu Peck harus ambil adegan di London, pesawatnya tuh kesamber petir guys, tapi untungnya gak ada korban dari kejadian tersebut. Cuma nih gak hanya Peck aja yang ternyata kena kutukan pesawat. David Seltzer, penulis naskah yang juga pergi ke London, ngambil penerbangan berbeda dan pesawatnya juga disamber petir. Untungnya juga gak ada korban jiwa dan pesawatnya bisa kembali aman. Nah selain 2 orang tadi, ada nih guys Mace Neufeld, yaitu produser eksekutif The Omen yang bilang kalau kru beserta seluruh cast-nya hampir aja celaka guys. Karena waktu mereka berencana untuk pertemuan makan malam di sebuah restoran di London, tepat sebelum mereka sampai di restoran nih, bangunannya dilaporkan hancur karena ada ledakan hebat. Nah habis itu nih, Neufeld bener-bener merasa jadi korban kutukannya The Omen karena guys sesaat dia dan istrinya check out dari hotelnya di London, hotel tersebut juga meledak sampai rata sama tanah. Walaupun ada laporan yang bilang kalau ledakan tersebut adalah ulah dari Irish Republican Army, mereka tetap yakin kalau ada campur tangan iblis yang merupakan bagian dari kutukan The Omen. Walaupun nih cast dan juga kru film udah merasakan adanya kutukan, syuting film tetap berjalan guys. Dan yang paling ngeri adalah kejadian di mana seorang pawang binatang yang disewa saat syuting film The Omen tewas diterkam harimau waktu mereka ambil adegan di kebun binatang. Jadi nih kepala dari pawang binatang ini dicengkram sama harimau guys. Dan orang itu langsung dibunuh seketika. Gila, ini sadis banget. Bahkan ya guys, sampai filmnya selesai dibuat, kutukannya tuh tetap berlangsung. Film The Omen dirilis di tanggal 6 Juni 1976, yang artinya mengandung unsur 666 dan merupakan lambang dari angka setan. Dan angka 66 ini juga ditulis di poster filmnya The Omen. Nah, di bulan Agustusnya nih, di tahun yang sama, pembuat special effect film ini, Richard Attenborough, jadi korban kecelakaan yang mengerikan. Walaupun Richard berhasil selamat, asistennya Liz Moore tewas di tempat guys. Dan yang creepy lagi dari kejadian ini ada laporan nih guys, tepat di tempat kejadian ada sebuah sign yang menunjukkan kota terdekat adalah Omen 66,6 km lagi. Film terkutuk ketiga adalah Poltergeist. Film horor Poltergeist dirilis pada tahun 1982 dan langsung menjulang sukses guys. Sampai-sampai nih film ini disebut sebagai masterpiece American horror cinema. Nah film Poltergeist ini dibuat juga guys film triloginya. Dan di tahun 2015 di remake lagi nih film Poltergeist. Tapi kesuksesannya nggak sama kayak di original Poltergeist. Film ini bercerita tentang kehidupan keluarga Freelings yang tiba-tiba diteror oleh sekelompok iblis yang dipimpin oleh iblis bernama Beast. Nah iblis-iblis ini tertarik
tertarik sama anak perempuan Freelings yang paling kecil guys, bernama Carol Ann. Dan akhirnya Carol Ann diculik sama kelompok iblis tersebut. Nih ya, dari semua film horor, Poltergeist ini diyakini adalah film horor dengan kasus paling aneh guys. Yaitu di ketiga filmnya ditandai dengan adanya kematian dari pemainnya. Makanya film ini dipercaya membawa kutukan untuk para pemainnya. Nah, kenapa nih film Poltergeist bisa dikutuk? Dipercaya nih film Poltergeist dikutuk karena mereka pakai properti asli selama syuting, yaitu mayat atau tengkorak manusia asli. Dan kutukan ini adalah bayaran spiritualnya. Kutukan film Poltergeist membunuh 4 pemain film. Kematian dari pemerannya ini terjadi saat syuting film berlangsung dan sesaat setelah syuting film selesai. Yang ngebuat fans dari film ini jadi benar-benar percaya kalau Poltergeist adalah film yang terkutuk. Yang pertama ada kematian dari aktris Dominique June, pemeran anak remaja keluarga Freeling. Kematian dari perempuan cantik ini benar-benar tragis guys, karena Dominique dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri pada November 1982, 5 bulan setelah Poltergeist pertama rilis. Terus ada kematian dari pemeran utama anak yaitu Carol Ann Freelings yang dimainkan sama Heather O'Rourke. Heather meninggal dunia pada tahun 1987 di usianya yang ke-12 pada saat operasi komplikasi obstruksi usus. Dan pada saat itu syuting Poltergeist 3 sedang berlangsung. Dua kematian pemain lainnya benar-benar misterius dan di luar prediksi guys. Yang pertama ada Julian Beck, yaitu pemeran Ken di Poltergeist 2 yang meninggal dunia di tahun 1983 setelah dia menyelesaikan syuting film tersebut. Dan Julian Beck ini meninggal dunia karena menderita kanker perut. Dan yang terakhir adalah aktor Will Sampson yang meninggal dunia setelah menjalani transplantasi jantung dan juga paru. Dan Sampson meninggal dunia setelah memerankan Taylor di film Poltergeist 2. Jadi emang bener-bener ada kejadian tragis di setiap trilogi filmnya guys. Di 1, 2, 3 ada aja pemain yang meninggal dunia. Nah, nggak cuman kematian castnya aja guys yang bikin film ini dibilang film terkutuk, tapi banyak kejadian tidak menyenangkan, menyeramkan, mengerikan sekaligus misterius yang terjadi selama syuting berlangsung. Para kru film ini banyak yang lapor guys kalau mereka merasa diliatin atau dihantuin sama hal-hal yang nggak kasat mata selama syuting berlangsung. Sampai mereka juga merasa hantu-hantu itu ikut mereka pulang gitu setelah mereka selesai syuting. Karena saat di rumah, mereka lapor banyak barang-barang yang berpindah atau bergerak secara misterius. Nah, selain itu, Olivia Robbins nih, pemeran kakak laki-laki dari Carol Ann, ngalamin kejadian yang paling mengerikan guys. Karena dia beneran diserang sama iblis boneka badutnya. Jadi nih, ada properti yang dipakai yaitu robot boneka badut. Dan adegannya adalah Robin ini ceritanya dicekek dan juga ditarik ke bawah tempat tidur. Tapi secara misterius, boneka badut itu bener-bener bikin Robin dalam bahaya. Karena robot ini beneran nyekek dan gak mau ngelepasin lehernya Robin. Sampai-sampai harus ditolongin sama beberapa orang. Gak cuma itu aja guys, pemeran ibu dari Carol Ann yaitu JoBeth Williams juga merasa seperti diserang sama tengkorak waktu adegan di dalam kolam. Awalnya nih, JoBeth gak tahu guys kalau itu adalah tengkorak asli sebelum para kru ngasih tahu dia. Sampai akhirnya dia merasa yakin sama perasaannya diserang oleh tengkorak yang dipercaya membawa kutukan. Itulah tadi guys story dari film horor terkutuk ada The Exorcist, The Omen, dan juga Poltergeist. Ini dari cerita kutukannya aja udah serem-serem banget ya. Ini kira-kira gimana nih film aslinya? Karena jujur aja aku belum nonton guys. Nyali aku nih udah ciut duluan gitu. Nah, coba nih dari kalian, apa ada yang udah nonton film-film tadi? Kalau udah, coba ceritain guys di komen sereman filmnya apa sereman kutukannya. Atau nih kira-kira ada film-film terkutuk lain yang harus aku bahas? Langsung aja kasih tahu di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih langsung di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja guys diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and